Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan mempresentasikan tes awal praktikum biokimia dengan topik proses glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Jawabannya, glikolisis adalah jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi yang mana pemecahan deglukosa yang dioksidasi menjadi pirufat yang kemudian dapat direduksi menjadi laktat. Perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah yaitu produk yang dihasilkan, di mana pada sel ragi produk yang dihasilkan yaitu berupa etanol dan CO2, sedangkan pada sel darah merah produk yang dihasilkan yaitu asam laktat. Untuk soal nomor 2, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Jawabannya untuk yang pertama metabolisme karbohidrat, yaitu mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme protein, yaitu merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Yang ketiga, metabolisme lemak, yaitu proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang keempat, metabolisme asam nukleat, yaitu proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Asam nukleat adalah polimer dari nukleotida. Sintesis nukleotida adalah mekanisme anabolik yang umumnya melibatkan reaksi kimia fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Soal nomor 3, pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan yang terjadi dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan CO2. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Jawabannya, pada proses glikolisis, glukosa difosforilasi oleh ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP yang dikatalisa oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerasi ini melibatkan pengubahan aldose menjadi ketosa. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, aldolase memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh triosa fosfat isomerase. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat yang dikatalis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Produk lain adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3-bifosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3-fosfogliserat. Selanjutnya, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama.
Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat membentuk fosfenol pirufat. Reaksi ini mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, pirufat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan pirufat. Pada saat otot lurik melakukan kontraksi seperti saat berolahraga, laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini, terjadi peningkatan kadar NADH oleh karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis bergantung pada tersedianya molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat, akumulasi asam pirufat, dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Soal nomor 4, tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Jawabannya, pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP, sehingga secara keseluruhan ATP yang terbentuk adalah 8 ATP. Soal nomor 5, pada glikolisis sel ragi dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dan Otto-Luyden serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Jawabannya, penetapan kadar glukosa melalui cara Volin-Wu dapat dilakukan dengan penambahan larutan CU alkalis, yang mana glukosa akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian, ion kupro akan mereduksi ion fosfomolibdat menghasilkan larutan biru tua. Dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Sedangkan penetapan kadar glukosa dengan cara Otto-Luyden yaitu mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau, dan dari warna tersebut akan dihasilkan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 625 nanometer. Penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dapat dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Soal nomor 6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Jawabannya, untuk menentukan kadar etanol dapat menggunakan rumus absorbansi Blanco dikurang absorbansi uji per absorbansi substrat dikurang absorbansi uji dikali 0,5 dikali 0,5 per 100 dikali 100 per 0,5 dikali 100 per 0,5 gram per desiliter. Soal nomor 7, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molaritas Krebs Ranger fosfat baper pH 7,2 sampai 7,4. Jawabannya, KRP dibuat dengan menyiapkan NaCl 1,5 molaritas 87,66 gram NaCl dalam 1 liter Aquades. Kemudian, pembuatan fosfat buffer pH 7,4. Pada campuran A terdapat 0,1 molaritas NaH2PO4 2H2O 15,6 gram dalam 1 liter. Pada campuran B terdapat 0,1 molaritas Na2HPO4 2H2O 17,8 gram dalam 1 liter. Tambahkan 19 ml dari campuran A ke dalam 81 ml campuran B. Diukur pH-nya sampai pH 7,4. Kemudian tambahkan KCl 0,15 molaritas 5,6 gram KCl dalam 500 ml Aquades. Soal nomor 8, pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan senyawa sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif,
Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Jawabannya, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Untuk Erlenmeyer 1 sebagai kontrol positif, yang mana pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif atau sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada Erlenmeyer 2 sebagai kontrol negatif, yang mana pada campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Dan pada Erlenmeyer 3 untuk melihat pengaruh inhibitor, yang mana campuran ini digunakan untuk mengamati bagaimana pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Soal nomor 9. Dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit. Kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Jawabannya, pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam sel ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut, dan proses glikolisis menjadi optimum pada rentang waktu tersebut. Soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam 25 ml. Crucible dibilas dengan aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Jawabannya, tujuan dilakukan pembilasan pada crucible dengan aquades yaitu agar larutan yang menempel pada crucible tersebut larut bersama aquades sehingga tidak ada yang tertinggal pada crucible tersebut. Soal nomor 11, mengapa pada proses glikolisis dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya, karena pada proses glikolisis dalam sel darah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dihasilkannya asam laktat. Apabila terjadi glikolisis aerob, maka yang dihasilkan yaitu asam pirufat. Soal nomor 12, sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Jawabannya, parameter-parameter yang diamati pada percobaan ini adalah kadar glukosa dan kadar produk atau etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Soal nomor 13, jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Jawabannya, penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium, dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat inorganik membentuk magnesium fosfat. Penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1 arseno 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dihidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Pada langkah tersebut yang seharusnya terjadi adalah gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, namun yang terjadi yaitu 1 arseno 3 fosfogliserat. Soal nomor 14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah merah. Jawabannya, untuk glikolisis dalam sel ragi, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Pada Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut. Pada glikolisis sel darah, sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini, tabung 1 digunakan sebagai kontrol positif, tabung 2 sebagai kontrol negatif,
tabung 3 sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung 4 sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung 1 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml. Tabung 2 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Tabung 3 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapur KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Dan tabung 4 dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan dapur KRP pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Setelah bercampur, didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung 3 ditambahkan sebanyak 0,5 ml larutan fluorida. Tabung 4 ditambahkan larutan arsenat 0,5 ml. Dan keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Campuran yang terbentuk dikeram dalam penanggas air selama 30 menit. Dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Soal nomor 4. Lanjutannya. Filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi sel darah merah dan labu digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan N-Tungstat 10% dan H2SO4 2/3 normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan. Labu Erlenmeyer ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berwarna coklat. Larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Soal nomor 15. Jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Jawabannya, pada glikolisis sel ragi, produk yang dihasilkan yaitu etanol dan CO2, dan enzim yang berperan yaitu enzim pirufat dekarboksilase yang berfungsi mendekarboksilasi asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetaldehid. Kemudian dengan adanya hidrogen terjadi membentuk etanol dan etil alkohol. Sedangkan pada glikolisis sel darah merah, produk yang dihasilkan yaitu asam laktat dan enzim yang berperan yaitu enzim dehidrogenase laktat. Baik, demikian presentasi saya mengenai tes awal praktikum biokimia. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam jawaban maupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.